mari kita mulai sesi kita kali ini. Bayangkan Anda sedang berdiri di tahun 1847. Tahun yang cukup liar ya. Sangat liar. Amerika Serikat saat itu sedang berekspansi gila-gilaan. Wilayah Oregon baru saja diamankan, terus perang Meksiko sedang bergejolak, dan hanya dalam hitungan bulan, demam emas California akan meletus. Yang mana itu akan mengubah peta demografi dunia secara permanen. Tepat sekali. Dan di seberang lautan, rentetan revolusi mulai memanas di jalanan kota-kota besar Eropa. Semuanya bergerak cepat, penuh gejolak, dan bisa dibilang belum sepenuhnya dijinakan. Nah, tepat di tengah kekacauan sejarah inilah seorang bayi laki-laki lahir. Namanya Thomas Alva Edison. Sosok yang mungkin sangat familiar bagi Anda semua. Ya, tapi hari ini kita tidak akan membahas mitos penemu tua di Menara Gading seperti yang ada di buku pelajaran Anda. Kita punya setumpuk dokumen historis berpusat pada buku Edison, His Life and Inventions. Misi eksplorasi mendalam kita hari ini adalah melihat sosok asli Edison muda. Seorang anak jalanan yang nekat. Betul, seorang hustler yang jeli mencari celah, dan bagaimana karakter kerasnya ini dibentuk oleh era yang sama kerasnya. Untuk menempatkan semuanya dalam perspektif yang pas, kita harus melihat realitas infrastruktur saat ia lahir. Mesin uap dan kereta api memang sedang merombak lanskap industri. Tapi kelistrikan... Masih fiksi ilmiah ya saat itu? Murni fiksi ilmiah bagi kebanyakan orang. Telegraf elektromagnetik karya Samuel Morse itu baru saja diuji coba beberapa tahun sebelumnya, dan sistemnya sangat amat primitif. Seprimitif apa itu? Kita bicara tentang tiang-tiang kayu berjarak 200 kaki. Yang nyaris tidak mampu menahan kabel tembaga tipis. Kabel itu seringkali putus hanya karena tiupan angin kencang. Isolatornya, Anda tahu terbuat dari apa? Keramik mungkin? Bukan, dari leher botol kaca bekas. Wah, leher botol bekas? Iya, mereka bahkan mencoba mengisolasi kabel dengan melapisinya menggunakan tar atau lilin lebah. Yang pada akhirnya malah menarik perhatian seluruh koloni lebah di sekitar area tersebut hingga menutupi tiangnya. Jadi infrastrukturnya benar-benar rapuh dan sangat eksperimental. Ke dalam dunia seperti inilah Edison dilahirkan. Tapi mari kita tarik mundur sedikit ke garis keturunannya. Karena dari dokumen ini terlihat jelas, DNA pemberontaknya tidak muncul dari ruang hampa. Ada rekam jejak ekstrim di keluarganya. Benar, keluarganya punya rekam jejak umur panjang yang luar biasa. Kakek buyutnya hidup sampai usia 104 tahun, dan kakeknya mencapai 102 tahun. Dan yang lebih relevan dari sekedar umur panjang mereka adalah rekam jejak politiknya. Kakeknya adalah seorang loyalis. Bagi Anda yang mungkin lupa pelajaran sejarah, loyalis ini adalah mereka yang memihak kerajaan Inggris saat Perang Kemerdekaan Amerika meletus ya. Betul. Yang pada akhirnya memaksa kakeknya ini melarikan diri ke Kanada untuk menghindari amuk massa. Jika kita hubungan ini dengan gambaran yang lebih besar, sifat nomaden dan keteguhan hati menentang arus utama ini menurun langsung ke ayah Edison, Samuel. Samuel ini sosok yang menarik. Digambarkan sebagai pria bertubuh besar, tingginya sekitar 1,8 meter, sangat energik. Dan seorang pemberontak juga. Pada tahun 1837, dia terlibat dalam pemberontakan bersenjata di Kanada. Ketika pemberontakan itu gagal, Samuel tidak menyerah. Dia lari di tengah malam. Menempuh jarak 182 mil ya? Ia menempuh hutan liar yang membeku untuk menyelamatkan diri ke Amerika Serikat, hingga akhirnya menetap di Milan, Ohio. Keteguhan hati yang keras kepala dan keberanian mengambil resiko fatal ini benar-benar terkalibrasi ke dalam gen Edison. Tentu saja. Tapi dengan warisan genetik sekeras itu, orang mungkin berasumsi Edison akan menjadi anak yang mendominasi di sekolah. Realitanya justru sebaliknya kan? Sangat berkebalikan. Di masa kecilnya, ia dianggap sangat rapuh. Kepalanya sedikit lebih besar dari rata-rata anak seusianya. Dia dimasukkan ke sekolah umum. Dan coba tebak, berapa lama dia bertahan? Cuma 3 bulan. Gurunya secara terbuka menyebut otak Edison itu tumpul, atau adult dalam bahasa Inggrisnya, dan langsung mengeluarkannya. Pelabelan tumpul itu sebenarnya, menurut saya, adalah ketidakmampuan sistem pendidikan formal saat itu dalam menangani obsesi empiris yang tidak wajar pada anak seusianya. Edison tidak lamban. Dia hanya menolak menerima informasi mentah-mentah. Ya, dia harus mengujinya sendiri. Untungnya ibunya,
Nancy Elliot, adalah mantan guru dengan intelektualitas tinggi. Dia sangat tersinggung dengan label tersebut dan langsung mengambil alih pendidikannya di rumah. Dan kurikulum ibunya ini tidak main-main. Di usia 12 tahun, Edison sudah melahap literatur berat. Kita bicara tentang sejarah dunia karya Sears, sejarah Inggris karya Hume, hingga Principia karya Isaac Newton. Walaupun dia sendiri mengakui bahwa dia tidak mengerti sama sekali matematika di dalam Principia Newton itu. Benar. Tapi dorongan empiris yang Anda sebutkan tadi, itu seringkali mengarah pada tindakan yang bisa dibilang di luar nalar. Ada satu insiden lucu. Suatu hari, seluruh keluarganya panik mencari Edison yang hilang. Haha, insiden lumbung. Ya, dia akhirnya ditemukan di dalam lumbung sedang berjongkok menduduki sebuah sarang berisi telur angsa dan telur ayam. Dia melihat angsa bisa menetaskan telur dengan panas tubuhnya, jadi dia pikir, kenapa saya tidak mempraktekannya langsung? Eksperimen telur itu mungkin terdengar polos ya, tapi mari kita lihat eksperimen kimianya di ruang bawah tanah. Ini bukan sekedar keisengan anak-anak. Ini sudah masuk ranah berbahaya. Sangat. Ini adalah aplikasi ekstrim dari metode trial and error yang kelak mendefinisikan karirnya. Dia menyuruh temannya, seorang anak Belanda bernama Michael Gates, meminum bubuk Seidlitz dalam jumlah masif. Bubuk Seidlitz ini obat pencahar era Victoria, kan? Betul, obat pencahar effervescent yang mengandung asam tartarat dan natrium bikarbonat. Jika dicampur air di dalam perut, reaksinya menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat melimpah. Dan logika Edison saat itu sangat literal. Dia berpikir jika gas di dalam perut temannya cukup banyak, temannya akan mengambang ke langit-langit seperti balon udara. Tunggu, dia benar-benar berpikir temannya bisa terbang. Logika empiris anak-anak. Dan hasil dari logika itu adalah temannya bergulingan di lantai menahan sakit luar biasa karena perutnya mengembang drastis. Ya ampun. Dan eksperimen itu berakhir dengan Edison mendapat hukuman fisik dari ibunya. Dia dicambuk menggunakan ranting pohon di belakang jam lantai rumah mereka. Tapi hukuman itu jelas tidak mematikan instingnya sama sekali. Sama sekali tidak. Mari kita urai ini. Saat keluarganya pindah ke Port Huron, Michigan, Edison remaja mulai menunjukkan bakat hustlernya. Dia sempat berkebun sayur, tapi sangat benci pekerjaan itu. Dia benci mencangkul di bawah terik matahari. Ya, dia bilang pekerjaan mencangkul jagung itulah yang membuatnya mengerti kenapa orang lebih suka membangun kota. Jadi di usia belasan tahun, dia meyakinkan ibunya untuk membiayakannya bekerja Sebagai loper koran di rute kereta Grand Trunk Railroad. dan keputusan bekerja di kereta ini adalah katalis utamanya. Bagaimana bisa berjualan koran di kereta jadi katalis? Karena kereta Grand Trunk itu memiliki gerbong bagasi yang sebagian ruangannya tidak terpakai. Ruangan itu awalnya dirancang untuk area merokok, tetapi gagal karena tidak ada ventilasinya. Lalu apa yang dilakukan Edison? Alih-alih hanya duduk diam saat senggang, dia memindahkan seluruh laboratorium bawah tanahnya ke dalam gerbong yang terus bergerak itu. Wow, Dia menyusun lebih dari 200 botol bahan kimia. Dan secara cerdik, semuanya dia tempeli label racun. supaya tidak ada kru kereta yang berani menyentuhnya. Tepat, dia secara harfiah membangun laboratorium berjalan di atas rel baja. Tapi tunggu dulu, botol-botol kimia itu belum seberapa. Ada hal gila lain yang dia bawa ke gerbong itu. Saat itu Perang Saudara Amerika sedang berkecamuk. Dan informasi adalah komoditas utama. Benar, orang-orang haus akan berita dari medan perang. Jadi apa yang dilakukan loper koran belasan tahun ini? Dia membeli mesin cetak bekas, membeli huruf cetak, dan menyusunnya di gerbong yang sama. Di usia 15 tahun. Ya, 15 tahun. Dia menerbitkan Weekly Herald. Dia menjadi komposer, editor, pencetak, dan distributor sekaligus untuk koran yang diproduksi di atas kereta yang melaju kencang. Insting bisnisnya di titik ini sungguh brilian. Puncak kecerdikannya terjadi pada April 1862 saat pertempuran Shiloh pecah. Pertempuran dengan puluhan ribu korban jiwa. Yah, Edison sadar berita ini akan menciptakan kepanikan massal dan permintaan informasi akan meledak. Dia tahu dia harus bergerak lebih cepat dari koran lokal manapun. Jadi dia menemui operator telegraf di stasiun Detroit. Dia menyogok mereka, kan? Betul, dia menawarkan langganan koran gratis, asalkan operator itu bersedia mengirimkan tajuk berita utama ke stasiun-stasiun berikutnya di sepanjang rute kereta.
Jadi dia pada dasarnya menggunakan jaringan Telegram untuk menciptakan kampanye pemasaran teaser sebelum koran fisiknya tiba di stasiun. Sangat jenius. Dia menciptakan antisipasi pasar. Dan untuk memenuhi permintaan yang sudah dia pastikan akan meroket itu, dia menemui Wilbur F. Story, editor Detroit Free Press. Edison meminjam 1.000 eksemplar koran tanpa modal awal. Dia meyakinkan sang editor membawa tumpukan koran itu ke kereta, dan saat tiba di stasiun pertama, Utica, peron sudah dipenuhi kerumunan orang yang menunggu kelanjutan berita. Padahal biasanya dia hanya menjual segelintir koran di sana. Benar. Dan di stasiun berikutnya, Mount Clemens, melihat kerumunan yang semakin membludak, dia menaikkan harga dari 5 sen menjadi 10 sen. Di stasiun berikutnya lagi, melonjak jadi 25 sen, dia meraup keuntungan masif hari itu. Keuntungan yang tentu saja langsung dia putar kembali untuk mendanai eksperimen kimianya. Sayangnya, operasional laboratorium berjalannya ini berakhir tragis ya. Akibat buruknya infrastruktur rel saat itu, gerbong berguncang sangat keras menjatuhkan sebatang fosfor dari rak ke lantai kayu. Fosfor itu sangat reaktif. Langsung memicu kebakaran hebat. Ya, Edison sedang berusaha memadamkan api ketika kondektur tiba. Api memang berhasil dipadamkan, tetapi kondektur yang marah besar itu langsung mengusir Edison. Membuang semua barangnya. Dilempar ke peron stasiun Mount Clemens beserta mesin cetaknya. Nah, insiden pengusiran ini sering dihubungkan dengan mitos tentang ketuliannya. Banyak buku menyebutkan dia menjadi tuli karena ditampar kondektor saat kebakaran itu. Tapi kita harus meluruskan ini. Dokumen pribadinya menyangkal hal tersebut. Ketuliannya terjadi pada insiden yang sama sekali berbeda. Bagaimana kejadian aslinya? Saat itu dia berlari mencoba naik ke gerbong barang yang sudah mulai bergerak. Kedua lengannya penuh memeluk tumpukan koran. Seorang kondektor berniat membantunya naik, tapi karena tangan Edison penuh, kondektor itu menariknya ke atas dengan mencengkeram kedua telinganya. Aduh, Edison menggambarkan dia merasakan ada sesuatu yang putus di dalam kepalanya saat ditarik. Sejak saat itulah pendengarannya mulai hancur. banyak yang mengira ketulian di usia muda adalah vonis mati bagi karir seseorang, apalagi anak miskin. Tapi Edison meresponsnya dengan cara yang di luar dugaan. Alih-alih meratapi nasib, ia melihat ketuliannya sebagai anugerah. Di kemudian hari saat ia bekerja di kantor telegraf yang sangat bising, ketuliannya bertindak sebagai filter noise cancelling alami. Jadi dia tidak terganggu oleh suara alat-alat lain. Tepat. Dia hanya fokus pada instrumen di mejanya. Pengetahuan dan keterbatasan fisiknya ini menjadi bernilai karena cara dia merespon dan mengaplikasikannya untuk konsentrasi absolut. Kemampuan isolasi sensorik itulah yang membantunya menyempurnakan telepon dan fonograf kelak. Tapi pertanyaannya, bagaimana loper koran yang setengah tuli ini bisa melangkah ke dunia telegraf profesional? Ini seperti adegan film, penyelamatan dramatis di stasiun. Iya, Agustus 1862. Edison sedang berdiri di peron Mount Clemens. Dia melihat anak balita dari agen stasiun, J.U. Mackenzie, sedang main kerikil di tengah rel utama. Tiba-tiba, ada gerbong barang yang meluncur tanpa rem ke arah anak itu. Edison langsung membuang korannya dan melesat ke rel. Dia merenggut anak itu tepat sepersekian detik sebelum roda besi menghantam mereka. Keduanya selamat dengan luka lecet. Sebagai imbalan atas nyawa anaknya, Mackenzie mengajari Edison telegrafi. Dan Edison menyerap ilmu itu dengan intensitas luar biasa. 18 jam sehari berlatih. Dan ada detail yang sangat menarik dari dokumen ini. Setelah diusir dari kereta tanpa peralatan, dia tetap berlatih secara mandiri. Dia merakit instrumen telegrafnya sendiri di sebuah toko senjata di Detroit. Bayangkan, merakit alat komunikasi elektronik pakai suku cadang dari toko senjata. Bagaimana caranya? Toko senjata kan memiliki pegas, logam paduan, sekrup kecil. Edison meretas material yang ada di depannya. Dia menggunakan pegas senjata sebagai tuas telegraf, memodifikasi plat kuningan, menggulung kawat tembaga secara manual. Dia tidak menunggu peralatan pabrik.
Mentalitas engineering dadakan yang murni. Tidak lama setelah itu, dia mendapat pekerjaan profesional pertamanya sebagai operator malam di Stratford Junction. Tapi karena dia butuh tidur malam, inovasi awalnya mulai melanggar aturan. Aturan keselamatan mengharuskan operator mengirim sinyal lapor angka 6 setiap jam tepat. Untuk membuktikan mereka tidak tidur. Dan apa yang diciptakan Edison? Sebuah roda bergeragi pada jam dinding. Setiap jarum menunjuk angka tertentu, roda itu berputar dan secara otomatis mengetuk sinyal 6 dengan ritme Morse sempurna. Sementara dia tertidur pulas di sudut ruangan. Inovasi yang brilian tapi nyaris berujung petaka massal. Suatu malam ada perintah menahan kereta barang, tapi karena dia tertidur dan jamnya terus melaporkan stasiun aman, dia gagal menghentikan kereta itu. Potensi tabrakan head-to-head di jalur tunggal. Untungnya kedua masinis saling melihat. Edison langsung dipanggil manajer, tapi dia melarikan diri kembali ke Amerika Serikat. Kecerdikannya memang sering memicu masalah, tapi juga menyelamatkan situasi. Ada satu insiden pemecahan masalah yang menyoroti kejeniusannya. Saat badai es menghancurkan kabel telegraf bawah air antara Port Huron dan Sarnia, Komunikasi antar negara terputus total karena sungai membeku. solusinya, Edison melompat ke lokomotif kereta yang parkir, menggunakan peluit uap raksasanya, dan mulai meniupkan tiupan pendek dan panjang. Dia menggunakan peluit kereta untuk mengirim kode Morse. Melintasi sungai yang membeku itu, sampai operator di seberang sungai menyadari polanya dan membalas. Dia mengubah masalah infrastruktur menjadi solusi akustik. Benar-benar luar biasa. Setelah insiden-insiden ini, dia memasuki tahun-tahun pengembaraannya melintasi barat tengah Amerika. Untungnya kedua masinis saling melihat. Edison langsung dipanggil manajer, tapi dia melarikan diri kembali ke Amerika Serikat. Kecerdikannya memang sering memicu masalah, tapi juga menyelamatkan situasi. Ada satu insiden pemecahan masalah yang menyoroti kejeniusannya.
Saat badai es menghancurkan kabel telegraf bawah air antara Port Huron dan Sarnia, Komunikasi antar negara terputus total karena sungai membeku. solusinya, Edison melompat ke lokomotif kereta yang parkir, menggunakan fluid uap raksasanya, dan mulai meniupkan tiupan pendek dan panjang. Dia menggunakan fluid kereta untuk mengirim kode Morse. Melintasi sungai yang membeku itu, sampai operator di seberang sungai menyadari polanya dan membalas. Dia mengubah masalah infrastruktur menjadi solusi akustik. Benar-benar luar biasa. Setelah insiden-insiden ini, dia memasuki tahun-tahun pengembaraannya melintasi barat tengah Amerika. Era Perang Saudara membuat operator telegraf sangat langka. Lanskap pekerjaannya saat itu, mereka ini bagaikan koboi elit. Sangat dibutuhkan, digaji tinggi, tapi budayanya sangat nomaden. Tanpa disiplin dan lekat dengan alkohol. Ya, mereka berpindah-pindah kota sesuka hati. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Di tengah budaya toksik itu, alih-alih ikut mabuk, Edison justru fokus membaca dan bereksperimen dengan gajinya. Tapi eksperimennya ini sangat nakal. Di Cincinnati misalnya, dia membuat penyetrum tikus atau rat paralyzer. Dari pelat yang dilapisi baterai untuk membasmi hama di kantor. Dia menguji konsep sirkuit tertutup. Bahkan bersama temannya, dia menggunakan kumparan induksi untuk mengerjai para pekerja kereta yang sedang mencuci tangan di wastafel bengkel. Pekerja yang menyentuh air akan tersetrum. Inovasi kelangsungan hidup di lingkungan yang keras. Kondisi kerja di Louisville lebih mengerikan lagi. Kantornya di lantai 2 nyaris rubuh. Baterai asam nitrat bocor memakan lantai kayu hingga berlubang. Belum lagi insiden rekan kerjanya yang mabuk, Billy L. Billy menghancurkan kompor dan menendang seluruh meja telegraf sampai asamnya tumpah menembus lantai dan menghancurkan buku-buku manajer di bawah. Namun dari keterbatasan dan infrastruktur bobrok inilah efisiensinya terasa. Edison menemukan gaya tulisan vertikal. Karena sinyal sangat buruk dan dia harus menyalin laporan pers dengan cepat ya. Betul, dia menghapus semua lekukan kaligrafi Spencerian abad ke-19 dan menciptakan tulisan tangan blok vertikal tanpa lekukan. Estetika dikorbankan demi fungsionalitas murni, memungkinkannya menulis secepat kilat. Kecepatannya juga didukung wawasannya. Dia diizinkan mengambil koran sisa malam hari dan membaca semuanya, dari politik sampai harga gandum. Saat sinyal terputus karena badai, pengetahuan luasnya memungkinkannya menebak kata-kata yang hilang dengan akurat. Seperti saat menebak arah konvensi politik John Maynard Botts, imajinasi kontekstualnya menutupi celah teknologi. Semua ini nyaris berakhir jika bukan karena satu penyelamatan oleh takdir. Dia pernah hampir pindah ke Brasil bersama temannya untuk mencari peruntungan. Tapi batal karena kerusuhan berdarah di New Orleans. Dan nasihat dari seorang lelaki tua Spanyol yang melarangnya pergi. Teman-temannya yang akhirnya tetap pergi ke Meksiko meninggal karena demam kuning. Coba Anda bayangkan, jika Edison ke Amerika Selatan hari itu. Mungkin bola lampu pijar dan fonograf tidak akan pernah ada. Sejarah teknologi berbelok hanya karena kerusuhan pelabuhan dan nasihat orang asing. Sangat rapuh ya sejarah kita. Sebagai kesimpulan, mengeksplorasi semua sumber ini menyadarkan kita bahwa Thomas Edison bukanlah ilmuwan konvensional yang duduk rapi di laboratorium sejak lahir. Ia adalah seorang hustler, anak jalanan, yang pandai mencari celah, tukang iseng yang tak takut gagal. Pemuda yang ditempa oleh kerasnya realitas era transisi perkeretaapian dan telegraf. Dan bagi Anda yang mendengarkan, daya kritis dan sudut pandang adaptif yang didapat dari kerasnya kehidupan nyata ini jauh lebih berharga daripada informasi yang sekedar dihafal di kelas. Saya setuju 100%. Untuk menutup sesi kita, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan tajam untuk direnungkan. Dengan melihat bagaimana kerasnya lingkungan masa muda Edison yang memaksanya untuk terus menciptakan solusi dari barang rongsokan dan situasi darurat, jika Edison lahir di era kenyamanan digital saat ini, di mana semua informasi tersedia tanpa perlu diuji dengan risiko fisik, apakah ia akan memiliki dorongan dan nyali yang sama untuk mengubah dunia materi? Atau jangan-jangan, kenyamanan modern kita justru sedang membungkam Edison-Edison masa depan? Pikirkanlah hal itu.